Ya, terima kasih. Pemirsa, kita sudah sampai di lokasi yang memang kita ingin tuju. Kalau dari UNS menuju lokasi di Cawas Klaten ini kurang lebih perjalanan mungkin sekitar ya setengah, bisa jadi 1 jam gitu. Nah, sudah ada Prof Nanang ini. Apa kabar Prof Nanang? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, memang ini menjadi sebuah penghargaan tersendiri karena kita bisa bertemu langsung dengan Prof Nanang, orang yang terlibat langsung ketika 2006 ya, 2006 lebih tepatnya kala itu gempa sedang melanda Yogyakarta, tapi berdampak atau juga warga di Cawas Klaten ini, terutama mereka yang sehari-harinya bergelut atau mencari nafkahnya dengan cara membuat lurik begitu ya Prof ya, boleh dibilang seperti itu ya. Yang merupakan warisan budaya adiluhung ya, kalau saya boleh bilang seperti itu. Lurik ini kemudian teman-teman dari LPPM termasuk Prof Nanang dan kru begitu ya, Prof Nanang dan juga tim ini terlibat langsung bagaimana kemudian mempercepat yang namanya pemulihan perekonomian dan juga mengentaskan mereka yang pada saat itu. Seperti apa kondisinya Prof? Kalau boleh tahu dan cerita di sini Prof. Ya, terima kasih. Jadi pada 2006 itu terjadi gempa yang cukup dahsyat di Yogyakarta, Klaten dan sekitarnya, sehingga ini memberikan dampak kepada para perajin tenun lurik ini ya menjadi berkurang ya dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kami dari tim LPM UNS, kami dengan tim itu mencoba 2010-2011 untuk mengajukan untuk bagaimana caranya untuk mencoba mengatasi, mempercepat revitalisasi sentra ini menjadi supaya bergeliat kembali ya, bangun kembali, karena pada waktu itu sudah betul-betul lesu dan tidak berdaya tanda petik ya. Nah, maka kita mencoba untuk mengajukan usulan UNS itu, dan alhamdulillah kita mendapat hibah dari strategi nasional pada waktu itu, Dikti, mendapat dana untuk cobalah kita mengadakan penelitian. Nah, tim ini terdiri pada 2 disiplin. Jadi disiplin pertama itu dari teman-teman Fakultas Pertanian, dari program studi agrobisnis, dan yang kedua dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu prodinya adalah desain tekstil. Nah, ini kita coba untuk mencari alternatif bagaimana supaya mempercepat perekonomian, menggeliat kembali. Nah, ini memang alhamdulillah pada waktu itu mendapat dana, dan kita setelah 2 tahun mengadakan penelitian, dan ini sudah kita akhiri. Ini salah satu hasil akhir daripada bagaimana pengembangan, dan intinya itu sebenarnya dari strategi bisnisnya seperti apa nih harus kita bangun kembali. Yang kedua pemasaran. Nah, itu ya yang penting. Tetapi di samping itu ada yang lain, di mana desain itu juga menjadi bagian yang penting. Jadi dalam suatu proses produksi itu desain tekstil dalam hal ini adalah merupakan bagian strategis di dalam pemasaran. Nah, itu kami coba produksi pasar, mencari segmen-segmen, dan ternyata pada penelitian tahun pertama kita masih mencoba apakah produk lurik itu masih diminati tidak oleh konsumen ini, baik domestik maupun luar. Bagaimana? Dan ternyata alhamdulillah tanggapannya cukup bagus, masih diminati ya. Karena selama ini juga di kalangan keraton masih banyak menggunakan seperti itu. Karena ini ya tadi yang disebutkan sebagai busana adiluhung. Nah, setelah itu kalau ternyata ini memiliki peluang untuk bisa dikembangkan, nah, baru desain masuk. Nah, kita mencoba bagaimana kita mengikuti tradisi yang sudah ada, kemudian kita kembangkan dari berbagai warna terutama ya, dan teknis. Alhamdulillah kita menemukan beberapa teknik. Ini katanya ingin sekarang melestarikan lurik yang sudah sekian lama ya, lampau itu. Kemudian ditemukan, nah ini yang tenun yang akan menjadi ikon Klaten sebagai kota lurik itu tenun lurik ikat. Jadi tidak hanya bermain di dalam benang panjang, lusi namanya, tetapi juga benang pakannya ikat. Jadi nah, makanya muncullah bentuk-bentuk desain seperti ini. Nah, di samping itu ada permintaan pasar
yaitu sebuah kain yang disebut lutik. Lutik itu lurik batik gitu. Lurik batik. Setelah ditenun lurik kemudian dibatik. Ini juga perbedaan. Perbedaan mendasar Prof antara lurik dan batik sangat berbeda sekali karena kalau lurik ini bagian dari, kalau dalam ilmu desain tekstil ya, dari struktur desain, yaitu sebuah rancangan berdasarkan melalui struktur tenun dan tentu saja melalui proses pertenunan ATBM. Seperti ini apa menghasilkan kain. ATBM adalah alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin ya. Jadi pertenunan mesin sama sekali. Sama ikat tangan. Jadi mungkin nanti kita dalam proses kita bisa melihat bagaimana processingnya. Nah itu bisa menghasilkan kain polos dan kain bercorak seperti ini. Ini yang paling sederhana sebetulnya karena yang bermain adalah benang panjang. Ya. Ada juga yang nanti bermain di benang pakan namanya, benang lusi yang panjang, benang pakan yang menyilang ya. Itu bisa dua-duanya. Di Bali itu ada namanya kain geringsing, double ikat, jadi dua-duanya bermain. Nah, kalau lurik itu hanya satu saja sebetulnya. Nah, batik itu bagian dari upaya memperkaya permukaan kain. Sebetulnya itu untuk kain-kain polos. Ya, di batik ada juga yang melalui proses jemputan, diikat, dicelup. Nah, batik itu kan diberi gambar, perkaya permukaan dengan berbagai corak motif, kemudian dicelup, muncullah. Nah, ini sebetulnya dua hal yang agak kontradiktif ya, antara satu yang memang sudah dipertahankan berdasarkan struktur tenun. Nah, kalau dibatik lagi kan ini jadi sebetulnya dalam obat itu overdosis lah. Karena sudah bagus, ini kok tiba-tiba bagus tapi tempa lagi dengan batik. Uniknya pasar minta seperti itu. Ada di sana. Dari segi akademik sih memang kita meragukan ya seperti ini. Tapi kalau pasar minta lah. Nah, cuman disitulah perlunya desain. Bagaimana kita memadukan antara batik dengan lurik agar tidak saling berantem lah, tanda petik ya, tidak saling merusak begitulah. Kalau seperti ini kebetulan dua-duanya dengan teknik struktur, jadi no problem. Tapi kalau itu kan sudah dua hal yang berbeda, yang itulah saya kira itu yang kemudian berkembang lutik namanya. Lurik dan batik. Prof Nanang, saya ingin tahu kondisi pada saat 2006 kemudian teman-teman dari LPPM, Prof Nanang dan tim masuk di daerah ini. Kemudian selama sudah berjalan sampai 2015 ini, kira-kira ada inovasi bentuknya seperti apa? Mungkin perbandingan dulu yang seperti apa, inovasi yang diberikan akhirnya pada 2015 ini kondisinya seperti apa juga begitu, Prof? Menurut hasil pertemuan dengan para perajin itu memang sudah cukup permintaan yang cukup. Jadi kita demandnya seperti apa? Dulu yang masih sepi. Karena juga mungkin konsumen dulu melihat dengan kondisi yang hampir hancur lah kurang lebih. Jadi alat-alat juga kena semua. Jadi, nah ini mulai dibangun kembali, mulai alat ini dibuat kemudian. Nah ini alhamdulillah yang dulu memang untuk memenuhi sekitar pasar. Tapi sekarang, nah ini salah satu yang kami teliti itu ada sebuah kelompok dari beberapa perajin di daerah ini, Cawas ini, yang menamakan Lurik Cawas Center gitu. Lurik Cawas Center. Cawas LCC. CLC. Oke. Nah ini suatu kemajuan sebetulnya dengan dibentuknya ini, jadi semua bergabung yang tadinya mungkin hanya kelompok-kelompok per desa sekarang sudah ada kelompok itu, kemudian juga itu mengarah ke koperasi sebetulnya. Koperasi ada untuk permintaan dari berbagai Pemda terutama juga dan juga yang Inakraf kemarin juga banyak mengundang lewat organisasi ini dikembangkan. Ini akan harus dipertahankan, saya bilang nanti mungkin cikal bakal nanti yang disebut lembaga pemberdayaan lah, lurik untuk pengembangan. Dan karena kami kebetulan sejalan dengan para perajin, mereka ingin melestarikan nenek moyang, jadi turun-temurun betul ini. Jadi tidak ada sekolahnya yang formal ya. Tapi mereka itu dari nenek moyang, dari sudah turun-temurun. Dan makanya disebutkan revitalisasi sentra tenun lurik ATBM rumahan. Jadi hampir tiap rumah di sini punya ATBM ya. Kalau toh 1-2 itu punya. Nah, kemudian perkembangan yang tadi ditanyakan oleh Mas ini adalah sampai ini jadi bentuknya itu CLC, ada semacam koperasi.
Termasuk juga ini mulai eksperimen. Ini masih eksperimen katanya. Betul. Desain-desain seperti ini nanti mungkin dikembangkan dengan. Nah kami insya Allah dari tim peneliti UNS juga kan mendampingi. Terus pendamping ya, pendampingan untuk ke arah yang lebih baik. Termasuk pemasaran lah. Ya, bahkan kita mencoba juga tidak hanya domestik tetapi juga internasional ya pasar. Ya. Sejauh ini bagaimana respon mungkin di luar domestik ya, di luar ada negeri. Beberapa cuman perorangan jadi juga belum diorganisir secara formal ya, tapi ada beberapa yang sudah karena pertemanan di katanya di Belanda perlu ini pernah ini di mana gitu ya. Tapi nanti insya Allah ke depan mungkin perlu dibuat juga strategi. Jadi kami lebih ke strategi bisnis, strategi pemasaran, strategi desain. Pendekatannya seperti itu aja sebetulnya. Insya Allah itu basicnya lah untuk revitalisasi kembali sentra tenun lurik di Klaten ini. Di Klaten ini ya. Kalau kita bicara lurik tidak hanya di Klaten ya, Prof? Sebetulnya tidak. Jadi istilah lurik itu lerek ya, kain-kain garis itu dimanapun juga dikenal sebetulnya. Saya kemarin ke Lombok juga mengadakan studi banding juga di Aceh juga ada. Jadi yang setiap kain bergaris itu disebutkan lurik, kain lurik lerek gitu. Apa yang menjadi kelebihan Cawas Klaten dengan lurik yang ada di luar Jawa barangkali? Ya masih sebanding ya, artinya kalau kita bandingkan karena mereka juga punya. Nah ini, jadi dimanapun seperti batik juga, seperti tenun juga, di setiap daerah ada di Nusantara ini, karena tekstil itu bagian, di Indonesia itu Nusantara itu sangat kaya raya. Baik. Nah perbedaannya dari segi latar belakang budaya sebetulnya Mas, yang bedakan antara Lombok misalnya, Jogja Solo saja sudah berbeda, agak berbeda, karena bagaimana latar belakang budaya. Ya. Makanya kemudian Klaten ingin menemukan lurik asli dari Klaten ya. Dan kita harapkan semakin bersinar seperti slogannya Klaten yang bersinar ya, Prof ya. Insya Allah. Prof saya penasaran, pingin tahu lebih detail nanti proses pembuatan lurik dan lain sebagainya. Kira-kira dengan siapa harus ketemu saya? Iya. Nanti kita ketemu dengan Dr. Harisudin dengan tim teknis yang siap untuk. Baik, Prof. Kita ke sana ya. Baik, mari kita bersama.